pergi mandi. Jangan risau. Baik, Opa. Apa hal opa? Ipin terkencing atas silam. Apa? Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Ikrima. Nah, tadi di awal kalian telah menonton cuplikan video mengenai Ipin yang masih mengompol di kasur nih. Berbicara mengenai hal tersebut, apakah kalian pernah membayangkan bagaimana urin atau air seni dapat terbentuk? Bagaimana ya prosesnya? Nah, kalian akan menemukan jawabannya di video kali ini, karena kita akan belajar mengenai proses pembentukan urin. Maka dari itu disimak dengan baik ya. Jadi, proses pembentukan urin itu terjadi di organ ginjal. Nah, masih ingatkah kalian bahwa ginjal kita itu terdiri atas jutaan unit penyaring atau yang disebut dengan nefron. Nah, nefron itu sendiri terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada badan Malpighi dan kedua ada tubulus atau saluran-saluran. Nah, badan Malpighi ini terdiri dari dua bagian lagi nih. Ada yang disebut dengan glomerulus dan ada juga yang disebut dengan kapsula Bowman. Karena kalian telah mengetahui di mana tempat terjadinya proses pembentukan urin, maka kita langsung lanjut yuk ke pembahasannya. Jadi, proses pembentukan urin itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, ada tahap filtrasi atau penyaringan. Kemudian yang kedua, ada tahap reabsorpsi atau tahap penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan. Dan yang terakhir adalah tahap augmentasi. Pertama, tahap filtrasi atau tahap penyaringan. Tahap ini terjadi di glomerulus. Mula-mula darah akan masuk ke glomerulus. Di sini terjadi penyaringan. Darah dan protein akan diserap kembali. Sedangkan zat yang dikeluarkan adalah air, limbah nitrogen, asam amino, glukosa, ion sodium, ion kalsium, urea, dan urobilin. Nah, zat yang dikeluarkan itulah yang dinamakan sebagai urin primer. Nah, urin primer akan disalurkan menuju tubulus proksimal. Di tubulus proksimal terjadi tahap yang kedua, yaitu tahap reabsorpsi atau tahap penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan. Nah, zat-zat yang akan diserap kembali itu berupa glukosa, asam amino, sedikit urea, dan juga ion-ion. Pada tahap ini juga akan dihasilkan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, sisa limbah nitrogen, urea, dan juga urobilin sebagai zat warna pada urin. Kemudian, urin sekunder akan disalurkan ke tubulus distal. Pada tubulus distal terjadi tahap yang terakhir, yakni tahap augmentasi atau pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, tahap ini akan menghasilkan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya mengandung urea, amonia, zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, dan juga garam mineral. Nah, urin tersebut akan disalurkan lagi menuju ke tubulus kolektivus. Pada tubulus kolektivus terjadi penyerapan garam. Nah, proses inilah yang nantinya akan menentukan kadar garam pada urin. Urin yang berada di tubulus kolektivus tersebut akan disalurkan menuju kandung kemih melalui sebuah saluran yang dinamakan dengan ureter. Nah, setelah itu, urin yang berada di kandung kemih akan dikeluarkan keluar tubuh melalui uretra. Nah, itulah pembahasan mengenai proses pembentukan urin dari awal hingga akhir. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ketik di kolom komentar ya. Terima kasih karena kalian telah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.